Matahari baru saja muncul di ufuk timur, memantulkan cahaya hangat ke permukaan atap-atap rumah di desa itu. Udara pagi terasa lembab, menyisakan embun tipis di daun-daun pisang di halaman. Burung-burung kecil berkicau di kejauhan, tapi entah mengapa, bagi Ardi, suara itu tidak lagi terdengar menenangkan. Ia berdiri di depan pintu rumah sederhana yang catnya mulai memudar, mengenakan kaos lusuh dan celana panjang yang sudah agak pudar warnanya. Pandangannya kosong, menatap jalanan tanah yang basah sisa hujan semalam. Dari dalam rumah, suara sendok beradu dengan gelas terdengar. Bima, adik satu-satunya, keluar sambil mengancingkan kemeja putih lengan pendeknya. "Bang, aku berangkat dulu ya," ucapnya singkat, suaranya datar, seperti terburu-buru. Ardi menoleh, mencoba tersenyum. "Sarapan dulu, Dit. Nggak baik berangkat sekolah cuma isi perut sama air teh." Bima menghentikan langkahnya sejenak, menatap kakaknya dengan wajah yang sulit dibaca. "Aku udah telat, Bang. Lagi pula aku nggak lapar." Tangannya merapikan rambutnya yang hitam pekat. Ardi menarik napas panjang, menahan kata-kata yang ingin diucapkan. Ia tahu, beberapa minggu terakhir Bima memang berubah. Lebih pendiam, lebih jauh, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Suara ayam berkokok dari belakang rumah memecah hening. Ardi mencoba mencari topik ringan. "Kamu bawa uang jajan, kan? Jangan sampai nanti di sekolah cuma bengong." Tapi Bima hanya menjawab lirih, "Ada, Bang." Lalu melangkah melewati Ardi tanpa menatapnya. Ardi menoleh, mengikuti langkah adiknya dengan mata. Ada sesuatu di sana, cara Bima menghindari tatapan, langkahnya yang tergesa, yang membuat hati Ardi terasa berat. Ia ingin memanggil lagi, ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. "Dit?" panggil Ardi akhirnya. Bima berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Angin pagi berhembus, membawa aroma tanah basah. "Hati-hati di jalan," ucap Ardi pelan. Bima hanya mengangguk sekali, lalu melangkah pergi, meninggalkan Ardi berdiri sendirian di ambang pintu. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan, campuran cemas, sedih, dan takut, yang membuatnya ingin berlari menyusul. Namun kakinya seolah terpaku di tempat. Dan entah mengapa, pagi itu, Ardi merasa seperti sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga, meski ia sendiri belum tahu apa. Langkah kaki Bima menjauh, namun gema suara sepatunya di jalan tanah yang masih lembab terus terdengar di telinga Ardi. Sinar matahari yang baru naik membuat bayangan Bima memanjang, seperti sosok yang enggan pergi namun tetap menjauh dari dirinya. Ardi masih berdiri di depan rumah, memandangi punggung itu sampai benar-benar menghilang di tikungan. Ia akhirnya masuk ke dalam rumah, melewati ruang tamu yang sederhana dengan sofa usang dan meja kayu yang permukaannya penuh goresan. Di atas meja, ada sepiring nasi yang sudah agak dingin, sisa sarapan yang tadi ia tawarkan untuk Bima. Ardi menarik kursi, duduk, namun tatapannya kosong. Sendok di tangannya hanya ia mainkan, tak ada selera untuk makan. Suara derit pintu dapur terdengar. Bu Sari, ibu mereka, muncul sambil membawa ember berisi cucian. Wajahnya terlihat letih, keriputnya semakin jelas di bawah cahaya pagi. "Bima udah berangkat?" tanyanya sambil melangkah keluar. "Udah, Bu," jawab Ardi singkat. Ia ragu sejenak, lalu menambahkan, "Bu, akhir-akhir ini Bima aneh nggak sih?" Bu Sari berhenti di depan pintu, menoleh dengan kening berkerut. "Maksud kamu?" "Dia kayak nggak mau ngomong sama aku. Kalau aku tanya, jawabnya singkat. Kalau aku ajak bercanda, cuma senyum tipis. Rasanya dia jauh, Bu." Ardi menunduk, menggenggam sendok erat-erat. Bu Sari menghela napas, lalu tersenyum tipis yang entah menghibur atau menyembunyikan sesuatu. "Namanya juga anak remaja, Di. Lagi banyak pikiran, mungkin. Lagian, kamu juga jangan terlalu khawatir." Ardi ingin percaya kata-kata itu, tapi hatinya berkata lain. Ia menatap jendela, melihat cahaya matahari yang makin terang, namun anehnya, ia merasa seperti sedang berdiri di bawah awan gelap. Tiba-tiba, suara dari luar rumah membuatnya terlonjak. Ada yang memanggil namanya. "Ardi." Suara berat, seperti milik Pak Wawan, tetangga mereka.
Ardi bergegas keluar, melihat Pak Wawan berdiri di depan pagar, napasnya sedikit terengah. "Kenapa, Pak?" tanya Ardi, merasa ada yang tidak beres. Pak Wawan menatapnya dengan wajah serius. "Tadi, saya lihat Bima di jalan, dia nggak menuju sekolah." Jantung Ardi langsung berdetak kencang. "Maksudnya?" Pak Wawan menggeleng pelan, pandangannya penuh tanda tanya. "Dia belok ke arah pasar, bukan ke arah sekolah." Ardi membeku di tempat. Kata-kata itu bergema di kepalanya, menimbulkan rasa khawatir yang semakin dalam. Pasar bukan tempat yang biasanya Bima datangi di pagi sekolah. Ada sesuatu yang sedang terjadi, dan Ardi tahu, ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ardi berdiri di ambang pintu, mematung selama beberapa detik setelah mendengar ucapan Pak Wawan. Udara pagi yang tadi sejuk kini terasa menekan dadanya. Ia melirik jam dinding di ruang tamu, baru pukul 7:30. Seharusnya Bima sudah berada di gerbang sekolah sekarang. Tanpa banyak pikir, Ardi mengambil jaket usang yang tergantung di belakang pintu, lalu keluar. "Di, mau kemana?" Suara Bu Sari terdengar dari dalam rumah, tetapi Ardi hanya menjawab singkat. "Mau nyusul Bima, Bu," sambil menutup pintu cepat-cepat. Langkahnya tergesa di jalan kampung yang masih basah oleh embun. Bau tanah yang lembab bercampur dengan aroma sayur mayur dari warung-warung yang mulai buka di pinggir jalan. Sesekali ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan kalau Bima masih bisa ia kejar. Tak butuh waktu lama sampai ia melihat sosok yang sangat dikenalnya itu. Bima, berjalan dengan punggung membungkuk sedikit, tangannya masuk ke saku celana, kepala menunduk. Anak itu berjalan pelan, tapi langkahnya jelas tidak menuju ke sekolah. Ardi memperlambat langkahnya, menjaga jarak. Ia tidak ingin Bima sadar sedang diikuti. Hatinya berdebar setiap kali Bima menoleh ke belakang, walau hanya sekilas. "Ngapain sih dia ke arah pasar?" gumam Ardi pelan, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Jalan yang mereka lalui mulai ramai. Pedagang buah mendorong gerobak, ibu-ibu membawa tas belanja, dan suara teriakan pedagang sayur saling bersahutan. Ardi terus mengamati. Bima berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan, berbicara sebentar dengan seorang pria berjaket hitam. Ardi menyipitkan mata, mencoba mengenali wajah pria itu, tapi terhalang oleh bayangan tiang listrik dan lalu lalang orang. Pria berjaket hitam itu menyerahkan sesuatu, bungkusan kecil berwarna coklat, kepada Bima. Gerakan itu cepat, seakan mereka tak ingin ada yang melihat. Ardi merasakan perutnya mengencang. Otaknya dipenuhi berbagai kemungkinan, sebagian besar buruk. Apa yang dia lakukan? Pikirnya. Bima memasukkan bungkus itu ke tasnya, lalu melanjutkan langkah, kali ini masuk ke gang sempit di belakang pasar. Gang itu lembab, dindingnya penuh lumut, dan hanya cukup untuk 2 orang berjalan berpapasan. Bau amis ikan dari arah pasar masih menyengat, membuat Ardi ingin cepat-cepat keluar dari sana. Namun, sebelum Ardi bisa memutuskan apakah ia akan terus mengikuti atau tidak, langkah Bima tiba-tiba terhenti di tengah gang. Anak itu berdiri diam, lalu menoleh perlahan, tepat ke arah Ardi. Mata mereka bertemu. Ardi terpaku, tidak tahu harus pura-pura lewat atau mengakui bahwa ia memang membuntuti. Dan di mata Bima, ada sesuatu yang tak pernah Ardi lihat sebelumnya. Campuran antara keterkejutan, rasa marah, dan sedikit ketakutan. Bima berdiri kaku di ujung gang, tatapannya tajam menusuk ke arah Ardi. "Sun." Hanya suara tetesan air dari atap seng yang bocor di atas kepala mereka, dan bunyi serangga kecil yang bersembunyi di balik dinding lembab. Ardi merasakan napasnya semakin berat, tapi ia memaksa bibirnya untuk tersenyum, meski kaku. "Kamu ngapain di sini, Di?" Suara Bima terdengar datar, nyaris tanpa intonasi, tapi cukup membuat dada Ardi terasa sesak. "Aku cuma lewat," jawab Ardi ragu. Matanya berpindah-pindah, mencari alasan yang terdengar masuk akal. Bima mengangkat alis, satu sudut bibirnya terangkat sinis. "Lewat? Di gang belakang pasar? Jam segini?" Ardi mencoba melangkah mendekat, tapi Bima mundur selangkah. Gerakannya cepat, seolah menjaga jarak adalah satu-satunya cara agar rahasianya tetap aman. "Aku lihat kamu tadi di warung itu." "Siapa dia? Apa yang dikasih ke kamu?" tanya Ardi akhirnya, suaranya lebih tegas walau ada getaran yang tidak bisa disembunyikan. Bima terdiam, matanya menghindar.
Tangan kanannya meremas tali tas seolah takut sesuatu di dalamnya direbut. "Bukan urusanmu," ucapnya singkat. "Urusanku." Ardi meninggikan suara, membuat beberapa orang yang lewat di mulut gang menoleh sekilas sebelum berlalu. "Kamu itu adikku, Bim. Kalau kamu terlibat sesuatu yang berbahaya, itu jelas urusan aku." Bima mendengus pelan, lalu tertawa singkat, tawa hambar yang terdengar lebih seperti ejekan. "Kamu pikir semua yang kamu lakukan buat aku itu dihargai? Kamu pikir aku nggak capek diatur terus?" Ucapan itu menusuk Ardi seperti pisau. Bukan karena kata-katanya keras, tapi karena ia tak pernah menyangka akan mendengar itu dari mulut Bima. Ardi menatap adiknya lama, mencoba membaca ekspresi yang terus berubah di wajahnya. Ada marah, ada sedih, ada rasa bersalah, tapi juga ada sesuatu yang Ardi tidak bisa mengerti. "Bima, aku cuma mau kamu nggak salah jalan. Kalau kamu ada masalah, bilang. Aku." "Udah," potong Bima keras, suaranya memantul di dinding sempit gang. Ia menoleh cepat ke arah belakangnya, seperti memastikan sesuatu. Lalu, tanpa memberi kesempatan Ardi bicara lagi, ia berlari menembus gang, meninggalkan Ardi berdiri sendirian dengan jantung yang berdegup tak karuan. Ardi ingin mengejar, tapi langkahnya terasa berat. Pikirannya penuh tanya. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Bima? Siapa pria berjaket hitam itu? Dan kenapa Bima begitu defensif? Di ujung gang, bayangan Bima sudah menghilang. Ardi hanya bisa berdiri mematung. Sementara di kejauhan, suara motor meraung, membawa pergi sesuatu yang belum sempat ia mengerti. Langkah Ardi terasa berat ketika ia keluar dari gang itu. Malam mulai turun, dan langit berubah menjadi biru tua yang muram. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, tapi cahaya kuningnya tak cukup untuk mengusir bayang-bayang gelap yang menempel di sudut-sudut jalan. Udara terasa lembab, bau tanah bercampur aroma gorengan dari warung kaki lima membuat suasana semakin nyata, namun di hati Ardi hanya ada rasa gelisah. Ia memutuskan untuk mengikuti firasatnya. Dari jarak beberapa meter, ia melihat siluet Bima di tikungan jalan besar. Adiknya itu berjalan cepat, sesekali menoleh ke belakang seperti takut diikuti. Ardi mempercepat langkah, tapi tetap menjaga jarak agar tidak ketahuan. Di perempatan yang sepi, Bima berhenti di depan sebuah kios fotokopi yang sudah tutup. Dari balik pintu besi yang setengah tertutup, muncul seorang pria berjaket hitam, orang yang tadi dilihat Ardi di warung. Mereka berbicara pelan, terlalu jauh untuk bisa didengar, tapi gerakan tangan mereka terlihat jelas. Bima menerima sebuah amplop kecoklatan, lalu memasukkannya cepat ke dalam tas. Ardi mengernyit, dadanya semakin sesak. Ia tak tahan lagi, ia melangkah maju, niatnya sudah bulat untuk menghadang Bima. Namun, sebelum ia bisa membuka mulut, suara derit motor tua yang berhenti di dekat kios membuat semua orang di situ menoleh. Pria berjaket hitam itu cepat-cepat menarik lengan Bima. "Cepat, masuk," terdengar samar dari bibirnya. Bima terlihat ragu, matanya beradu pandang dengan Ardi yang kini berdiri beberapa langkah darinya. Ada getaran aneh di tatapan itu, campuran ketakutan dan rasa bersalah. "Bima, berhenti. Jelasin ke aku apa ini semua." Ardi berteriak, suaranya memecah udara malam yang hening. Bima membuka mulutnya, seolah ingin berkata sesuatu. Namun, sebelum kata itu keluar, pria berjaket hitam mendorongnya masuk ke dalam kios, lalu menutup pintu besi dengan cepat. Suara gesekan besi terdengar nyaring, diikuti bunyi kunci diputar dari dalam. Ardi mendekat, menepuk-nepuk pintu besi itu. "Bima, aku ini kakakmu. Jangan bikin aku nebak-nebak." Tak ada jawaban. Hanya suara langkah cepat yang menjauh di balik kios, lalu sunyi. Ardi berdiri di depan pintu yang terkunci rapat itu, dadanya naik turun. Lampu jalan di atasnya berkedip-kedip, seakan ikut mempermainkan ketegangan yang sedang ia rasakan. Dari kejauhan, terdengar anjing menggonggong, membuat suasana semakin tidak nyaman. Dan di balik rasa marahnya, Ardi tahu, malam ini hanyalah permulaan. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap, dan ia belum siap untuk tahu jawabannya. Ardi berjalan pulang dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya, tapi pikirannya justru tertinggal di depan kios fotokopi itu. Suara pintu besi yang tertutup tadi masih terngiang di telinganya.
Hatinya tidak tenang, rasa marah dan khawatir bercampur menjadi satu, membuat napasnya terasa berat. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, ia langsung duduk di kursi kayu dekat jendela. Dari celah tirai yang sudah lusuh, ia memandangi jalan kecil di depan rumah sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu, langsung mendobrak pintu kios tadi hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, ia memutuskan untuk mencari tahu lewat cara lain. Tangannya meraih ponsel tua yang baterainya nyaris habis, lalu men-scroll daftar kontak. Matanya berhenti di satu nama, Andra, teman lama Ardi yang dulu sering nongkrong di sekitar wilayah itu dan tahu banyak tentang orang-orang yang bermain di jalur gelap. Telepon terhubung setelah 3 nada. Suara berat Andra terdengar di ujung sana. "Ar, tumben malam-malam nelepon. Ada apa?" Ardi menghela napas panjang sebelum menjawab, mencoba menahan emosinya. "Endra, aku butuh bantuan. Tadi aku lihat Bima, dia sama orang berjaket hitam di kios fotokopi dekat perempatan. Kayaknya ada yang gak beres." Hening sebentar di seberang sana, lalu suara Andra terdengar lebih serius. "Orang berjaket hitam? Ada ciri lain?" Kurang jelas mukanya, tapi badannya tinggi, agak kurus. "Kayak, sering nongkrong di gang belakang pasar," jawab Ardi cepat. Andra mendesah pelan, terdengar seperti orang yang sedang memutuskan apakah akan bicara atau tidak. "Kalau benar dia orang yang aku pikir, itu nggak main-main. Ar, dia sering jadi kurir barang ilegal. Bukan cuma rokok selundupan atau minuman, tapi yang lebih parah." Ardi memejamkan mata, rahangnya mengeras. "Jadi Bima, ikut-ikutan?" "Aku nggak mau langsung nuduh." Suara Andra terdengar ragu. "Tapi kalau dia udah ketemu orang itu, biasanya udah kebawa arus. Dan keluarnya nggak gampang." Ardi menatap lantai, pikirannya penuh dengan bayangan buruk. Ia ingat wajah Bima tadi, mata yang bergetar, seolah ingin berteriak minta tolong tapi tertahan. "Lalu aku harus gimana, Endra?" Andra terdiam lama, lalu berkata pelan, nyaris seperti berbisik. "Kalau kamu mau tahu kebenarannya, datang besok malam ke gudang tua dekat rel kereta. Tapi hati-hati, Ar, kalau ketahuan, bisa-bisa kamu nggak pulang lagi." Ardi menelan ludah, dadanya berdegup kencang. Gudang tua dekat rel kereta, tempat itu terkenal angker dan jarang dimasuki orang. Namun di dalam hatinya, ia tahu tidak ada jalan lain. Dan tanpa ia sadari, dari balik jendela rumahnya, sepasang mata sedang mengintainya dalam gelap, memastikan setiap gerak-geriknya. Malam itu, langit pekat tanpa bintang. Angin berhembus dingin, membawa aroma rel kereta yang berkarat dan tanah lembab. Ardi berjalan hati-hati di jalan, setapak menuju gudang tua yang disebut Andra. Setiap langkahnya bergema di lorong sempit, dan suara daun yang bergesekan dengan dinding tua membuat bulu kuduknya berdiri. Tangannya menggenggam erat senter kecil, meski cahayanya nyaris tak menembus kegelapan yang menyelimuti. Di kejauhan, bayangan gedung gudang tampak samar, dengan papan kayu yang lapuk dan pintu besi yang berkarat. Ardi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang berdegup kencang. "Tenang, tenang. Bima pasti baik-baik saja," gumamnya pelan. Tiba-tiba, suara langkah halus terdengar di belakangnya. Ardi menoleh cepat, tapi hanya terlihat bayangan pohon dan pagar yang bergerak diterpa angin. Ia menahan napas, mencoba mengingat kembali jalur yang ia lewati, namun langkah itu semakin dekat. "Siapa di sana?" teriak Ardi, suaranya pecah di udara malam. Tidak ada jawaban. Hanya suara daun dan ranting yang patah di kaki seseorang. Jantung Ardi berdegup keras, adrenalin memenuhi tubuhnya. Ia melangkah lebih cepat, mencoba mencapai gudang. Di ujung jalan, terdengar suara bisik-bisik. 2 orang berdiri di depan pintu gudang. Salah satunya adalah pria berjaket hitam yang sebelumnya terlihat bersama Bima. Bima sendiri tampak di tengah mereka, wajahnya pucat, tangan menggenggam erat tas yang tadi berisi amplop coklat. Ardi menelan ludah, merasa perutnya seperti dipelintir. Ia ingin menerobos, memanggil nama Bima, tapi ia sadar, kalau terlalu terang, ia akan ketahuan. Jadi ia merunduk, mencari celah di antara reruntuhan kayu dan tumpukan kotak usang. "Dengar, Bima, aku nggak mau ini kelihatan di luar," kata pria berjaket hitam, suaranya dingin.
Kamu harus ikut aturan. Kalau enggak, kamu bakal repot sendiri. Bima mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Ia ingin bicara, ingin menangis, tapi suaranya tertahan. Aku ngerti, gumamnya, nyaris tak terdengar. Ardi menahan napas, hatinya hancur melihat itu. Tangannya gemetar, tapi tekadnya makin kuat. Ia tidak bisa membiarkan Bima terjerumus lebih dalam. Ia harus melakukan sesuatu, tapi bagaimana caranya masuk tanpa ketahuan? Dan tepat di saat itu, sepasang mata lain muncul dari balik jendela gudang yang retak, mengintai Ardi. Seolah malam itu penuh rahasia, dan setiap langkahnya telah dicatat oleh seseorang yang tak terlihat. Ardi menelan ludah lagi. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya, dan ia sadar, malam ini tidak akan mudah dilewati. Ardi merunduk lebih dekat ke reruntuhan kayu, napasnya tertahan. Dari celah pintu gudang, ia bisa melihat Bima berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat, mata berkaca-kaca, dan tangan gemetar memegang tas. Pria berjaket hitam itu berdiri di sampingnya. Tatapannya dingin, seperti menilai setiap gerak Bima. Udara di dalam gudang terasa pengap, bau debu dan minyak bekas mesin tua menyengat hidung Ardi. Bima, kamu nggak boleh sembarangan ikut orang itu. Gumam Ardi pelan untuk dirinya sendiri, tapi hatinya tahu Bima pasti bisa mendengar. Bima menunduk, mulutnya bergerak seperti ingin bicara tapi tak mampu. Aku cuma mau membantu. Suaranya terdengar serak, nyaris tak terdengar. Pria berjaket hitam tersenyum sinis. Membantu? Kamu cuma ikut saja, Bima. Nanti kamu akan mengerti konsekuensinya. Suara itu membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Ia bisa merasakan bahaya yang menempel di setiap kata. Ardi menelan ludah, mencoba mencari cara untuk masuk. Matanya menangkap papan kayu yang agak longgar di sisi gudang. Ia menekuk tubuhnya, meluncur ke sisi itu, langkahnya hampir senyap. Bima tiba-tiba menoleh ke arah celah itu, seperti merasakan kehadiran kakaknya. Matanya terbuka lebar, antara takut dan lega. Ardi, gumamnya, suaranya gemetar. Pria berjaket hitam menoleh sejenak, menyipitkan mata. Siapa itu? Teriaknya. Ardi mengambil langkah cepat, mengangkat tangannya tinggi, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerang, hanya ingin berbicara dengan Bima. Bima, aku di sini untuk keluarkan kamu dari sini. Percayalah sama aku. Bima ragu, matanya mencari jawaban di wajah kakaknya. Tapi, aku nggak boleh keluar begitu saja, bisiknya. Aku janji, aku cuma ikut sebentar. Aku nggak mau masalah. Ardi menekuk tubuhnya, berbisik hampir memohon, Bim, dengarkan kakakmu. Aku nggak peduli apa yang kamu pikir itu cuma sebentar. Kalau kamu tetap di sini, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Pria berjaket hitam mendekat, suara langkahnya berat, membuat papan kayu tempat Ardi bersembunyi bergetar. Keluar dari sana, teriaknya, suaranya menggema di gudang tua yang hening. Ardi menahan napas, hatinya berdegup kencang. Mata Bima bertemu tatapannya, penuh kebingungan, ketakutan, tapi juga sedikit kepercayaan. Dan di momen itu, Ardi tahu, keputusan yang akan diambil Bima dalam beberapa detik ke depan akan menentukan segalanya. Kalau lanjut ke angka 9, kita bisa buat adegan klimaks di dalam gudang, di mana Ardi berhadapan langsung dengan bahaya dan berusaha menyelamatkan Bima. Mau saya buatkan lanjutannya sekarang? Ardi menahan napas, tubuhnya menegang. Pria berjaket hitam kini berdiri beberapa langkah dari Bima. Matanya menatap tajam seolah menilai setiap gerakan mereka. Cahaya senter kecil yang Ardi bawa menyorot wajah pucat Bima, membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Udara di gudang terasa kental, penuh ketegangan, dan aroma debu bercampur minyak tua membuat sesak dada. Bima, lari sekarang. Ardi berbisik tegas, suaranya hampir tenggelam oleh bunyi papan kayu yang retak saat pria itu melangkah mendekat. Bima menoleh, mata berkaca-kaca. Tapi bang, aku janji gak akan bikin masalah. Janji gak ada gunanya sekarang, balas Ardi, suaranya meninggi, tapi tetap hati-hati agar tidak memancing kemarahan pria itu. Kalau kamu tetap di sini, kamu gak bakal keluar hidup-hidup. Pria berjaket hitam itu tersenyum dingin, menyeringai seakan menyadari bahwa Ardi mulai kehilangan kesabaran. Siapa kamu? Kakakmu?
Tidak ada yang bisa menghalangi aku, katanya sambil melangkah lebih dekat, tangannya meraih tas Bima. Ardi mengayunkan senter, cahayanya menyorot wajah pria itu, tapi langkahnya tetap mantap mendekat Bima. Jangan sentuh dia, teriak Ardi. Tubuhnya bergetar, adrenalin memuncak, tapi ia tetap fokus. Bima menggenggam tangan kakaknya. Aku takut, Bang, tapi aku percaya kamu, gumamnya. Ardi menarik napas dalam, lalu melompat maju, menabrak pria berjaket hitam itu dengan kekuatan penuh. Tubuh mereka bertumbukan, suara benturan bergema di gudang tua yang sempit. Debu beterbangan, kotak-kotak kayu jatuh berserakan. Dalam kekacauan itu, Bima berhasil meraih tasnya dan berlari ke arah pintu samping gudang. Ardi menatap pria itu sejenak, kemudian mengejar adiknya, melindungi langkahnya dengan tubuh yang masih siap menghadapi ancaman. Di luar gudang, angin malam menyambut mereka, dingin dan basah. Ardi menoleh ke belakang, dan pria berjaket hitam itu berdiri di pintu, menatap mereka dengan mata penuh kemarahan, tapi tidak bergerak mengejar. Bima terengah-engah, menempel pada kakaknya. Bang, aku nggak mau lagi ikut dia, katanya, suaranya gemetar. Ardi mengelus punggung adiknya, menarik napas panjang. Tenang, Bim. Sekarang kita aman, tapi kita harus pergi dari sini sebelum dia berubah pikiran. Mereka berdua berdiri di tengah malam yang dingin, dengan detak jantung masih menggema keras di dada. Ardi tahu malam ini hanya awal dari masalah yang lebih besar, tapi untuk saat ini, yang terpenting adalah Bima selamat. Dan dari kejauhan, bayangan pria berjaket hitam itu masih mengintai, seolah menunggu kesempatan berikutnya. Setelah kejadian di gudang, Ardi menggandeng Bima berjalan pulang. Hujan mulai turun tipis, menetes dari langit gelap dan menyentuh pipi mereka tanpa mereka sadari. Suara rintik hujan beradu dengan langkah kaki di jalan yang basah, menciptakan irama sepi yang menenangkan sekaligus mencekam. Ardi menggenggam tangan adiknya erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Bim, kamu kenapa nggak cerita dari awal? Tanya Ardi, suara lembut tapi penuh rasa khawatir. Bima menunduk, rambut basah menempel di wajahnya. Aku takut, Bang. Aku nggak mau kamu marah. Aku pikir aku bisa handle sendiri, tapi aku salah, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Ardi menatap wajah adiknya, matanya berkaca-kaca. Bim, aku nggak marah. Aku cuma takut kehilangan kamu. Kamu itu adikku satu-satunya. Semua yang aku lakukan, semua yang aku korbankan, itu untuk kamu. Bima menunduk lebih dalam, air mata jatuh membasahi pipinya. Maaf, Bang, aku nggak menghargai semua pengorbananmu selama ini. Ardi tersenyum tipis, menahan air matanya sendiri. Ia meraih wajah Bima dengan kedua tangan, membuat adiknya menatap langsung ke matanya. Yang penting sekarang kamu selamat. Kita masih punya waktu untuk perbaiki semuanya. Hujan turun semakin deras, tapi Ardi dan Bima hanya berdiri di tengah jalan, saling berpelukan. Rasanya seperti seluruh beban, ketakutan, dan rahasia malam itu larut bersama rintik hujan. Dunia seolah berhenti untuk sesaat, hanya menyisakan mereka berdua, kakak dan adik, yang kembali menemukan ikatan yang sempat renggang. Di kejauhan, bayangan pria berjaket hitam menghilang di balik malam, tapi Ardi tidak lagi merasa takut. Ia tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia dan Bima akan menghadapi bersama. Bang, aku janji, aku nggak akan sembunyi lagi. Aku mau cerita kalau ada masalah, bisik Bima, suaranya sudah lebih mantap. Ardi mengangguk, memeluknya lebih erat. Itu yang aku mau dengar. Kita mulai dari sekarang, Bim. Sama-sama. Mereka berjalan pulang di bawah hujan, langkah mereka seiring, hati mereka perlahan damai. Malam yang penuh ketegangan itu akhirnya berakhir, meninggalkan pelajaran tentang pengorbanan, rasa percaya, dan ikatan keluarga yang tak ternilai.